Melonjak ya. Henshin. Pemuja Shinobi dan juga Keiwa MC bersiap untuk berbahagia kembali. Karena setelah announcement kemarin, kejutannya itu tidak berakhir sampai di situ saja. Masih ada yang lainnya menyusul. Dan masih fresh baru diumumkan kemarin malam dan langsung dibahas juga di episode Tokusatsu kali ini guys. Tidak terasa juga, Tokusatsu sudah menyentuh 400 episode. Jumlah yang tentunya ya tidak sedikit nih ya, 400 video penuh dengan info-info, ada beberapa challenge juga, ada diskusi santuy, ada vlog dan macem-macem lah ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang enjoy dengan segmen Tokusatsu ini dan sampai bisa menyentuh 400 episode. Jadi sekali lagi Anda tekankan kalau ini tuh jumlah yang tidak sedikit ya. Ya semoga segmen Tokusatsu ini tuh bisa terus gitu ngasih insight atau informasi buat kalian tapi sekaligus juga yang menghibur ya. Thank you loh guys ya. Apakah bakalan lanjut terus kita nih sampai 1000 episode? Kalau Anda masih diizinkan untuk ngasih info di ranah ini dan diberikan kesehatan selalu ya, Anda pasti bakal berusaha lanjut terus ya dan dikerjakan semaksimal mungkin. Pengennya sih 400 episode Anda tuh bikin yang spesial nih ya. Tapi sekali lagi mohon maaf nih ya, karena info lagi bejibun dan update juga ya harus jalan terus. Belum lagi diselingi Anda yang lagi sibuk banget dan capek banget ini ya pindahan rumah. Jadi ya Anda kasih info terbaru lagi di sini ya. Jadi sekali lagi thank you teman-teman buat supportnya ya. Oke, jadi waktu tanggal 5 Mei 2023 kemarin Anda tuh udah bikin pembahasan soal TTFC yang siap dirilis oleh Toei, yaitu Geats Extra ya, Kamen Rider Tycoon yang akan bertemu dengan Kamen Rider Shinobi. Kejutannya tidak berhenti di situ saja ternyata ya. Baru aja diumumkan kemarin kalau para rider yang bertemakan ninja akan turut ikut meramaikan TTFC Geats Extra 1 ini. Kemarin soalnya aneh masih nemu aja nih ya komentar-komentar yang bilang kurang Kenzan dan sebagainya. Nih, udah dikasih lagi guys. Jadi dari visual poster terbarunya, kita bisa melihat beberapa rider ninja yang bakalan hadir. Yaitu Kamen Rider Kenzan, Kamen Rider Fuma, dan Kamen Rider Z-Cross yang bakalan hadir juga. Apa? Masih kurang Kamen Rider Build Ninin Komik. Masih kurang Ninja Hattori juga sekalian lah ya. Jadi kejutan pertama aja udah bikin seneng gitu ya. Shinobi itu ya yang kalian puja-puja kembali lagi bertemu dengan yang si paling MC. Ayolah ya, kejutan susulan ini juga sangat patut diapresiasi. Ini sih bukan Tycoon ketemu Shinobi aja nih ya, tapi beneran ketemu Shinobis alias para ninja ya. Jadi Shinobinya banyak gitu ya, para ninjanya banyak ya. Jadi ini bener-bener fan service yang ninja banget ya. Jadi perilisan poster keduanya itu bersamaan dengan kejutannya ini. Sayang sekali tanggal rilisnya itu belum dikasih tahu ya. Tapi si Mei ini ya, kalian siap-siap aja. Jadi kita harus tetap sabar menunggu ya. Jadi sambil nunggu, boleh kalian nonton dulu video Tokusatsu Ane yang episode ke-346. Karena di situ Ane bahas lengkap semua rider dengan tema ninja. Jadi yang nggak masuk sekarang juga kayak Build Ninin Komik, Drive, Midnight Shadow itu juga Ane bahas ya. Wash featuring Shinobi itu juga dibahas ya. Lumayan tuh jadi pengawal dan membangkitkan info kalian lagi sebelum nonton TTFC Geats Extra-nya ini. Nah, para ninja rider yang hadir apakah berbarengan dengan cast-nya yang hadir juga? Ini juga yang mau Anda bahas nih ya. Kalau dari poster, kalian lihat ya, yang di bagian bawah ada pemeran asli dari Kamen Rider Z-Cross, yaitu Ryo Murasame yang akan diperankan oleh Om Shun Sugata. Jadi beliau ini umurnya sudah 68 tahun. Jadi tolong nih ya, buat Keiwa sama Rentaro sungkem dulu sama Mbah Ninja nih ya. Dan untuk Kenzan sempat ragu bakalan hadir karena baru muncul di Kamen Rider Outsider kemarin ya. Jadi Anda juga mana mungkin ya, taunya muncul lagi sekarang di sini ya. Tapi si Ren Nakamichi Akashi Bocil Kematian bakal hadir juga nggak? Nah ini juga yang masih jadi pertanyaan. Karena yang baru dikonfirmasi bakalan hadir sebagai aktor tambahan ya ini si Om Ryo Murasame ya. Apalagi sudah kelihatan juga di posternya. Sementara si Ren kan nggak ada gitu di posternya ya. Yang kelihatan di posternya itu si wujud ridernya yaitu Kamen Rider Kenzan. Kalau buat Kenzan sih ya lagian aktornya juga aneh yakin nggak susah gitu untuk diajak balik ya. Jadi mungkin kemungkinannya 80% lah mungkin ya. Jadi ya yakinlah Anda ya semoga ya bisa ikut meramaikan gitu ya Geats Extra 1 ini. Jadi gimana tuh ya kalau misalkan ketemu si Keiwa, si paling MC sama Rentaro, si Shinobi yang pemujanya super banyak. Jadi mereka berdua ketemu bocil kematian. Komplit sudah itu ya para ninja ya.
Ya sebenarnya udah nggak bocil kematian lagi sih si Ren ya. Terlihat juga ya di beberapa ekstranya Gits dan juga di Outsider kemarin ya, udah terlihat sangat dewasa banget si Ren ini ya. Sama juga seperti Kamen Rider Fuma ya. Aktornya Anda belum tahu ikut balik juga apa enggak. Tapi tetap harapan besar kita ya aktor-aktornya juga di sini pada balik ya. Jadi memang bikin fanservice yang benar-benar ninja semua di sini ya. Jadi kalau misalkan dirasa ada kurang kayak build Ninin komik, aktornya harus hadir Sento Kuryu gitu ya, Atsuhiro Inokai, itu sih sangat-sangat sulit gitu ya. Hanya untuk sebuah TTFC yang bisa dibilang sih ruang lingkupnya ya agak kecil gitu ya. Jadi bukan suatu project besar kayak movie ya. Jadi agak susah kalau itu. Cuman kalau berharap aktornya si Kenzan dan juga si Fuma ya ada kemungkinan besar ya mungkin ikutan jadi guest juga ya. Jadi nggak cuman kehadiran para rider ninja, tapi kita juga diperlihatkan dengan musuh baru selain Another Hatari. Kemarin Anda udah bahas ya. Jadi tinggal kalian lihat aja di bagian kanan poster ya. Ini monsternya kayak bawa pedang gitu. Anda nggak tahu kategorinya apa, tapi ini kayaknya sih lebih ke antagonisnya ya. Dan ada juga cast baru dengan rambut yang unik. Kelihatannya kayak musuh ya. Dan apakah dia adalah anggota Time Jacker baru lagi? Karena kalau kalian kilas balik lagi nih ya, para anggota Time Jacker seperti Aura, Swartz itu punya kayak penanda berbentuk bulu gitu ya. Seperti ini tuh di sekitar rambut mereka masing-masing lah. Coba kalian kilas balik lagi ya. Kalau tangkapan Ana ini benar, ya ini anggota Time Jacker juga. Makanya ini juga menjawab Another Hatari itu tercipta seperti apa ya. Jadi kita tunggu aja updatean selanjutnya. Jadi kejutan selanjutnya ya tentu menunggu berita konfirmasi para aktornya itu balik apa enggak ya. Terkhusus buat Kenzan sama Fuma. Jadi kalian boleh komentar soal updatean atau lebih tepatnya kejutan dari Gits Extra Tycoon Meets Shinobi ini ya, oke? Jadi mumpung masih ngomongin Gits Extra nih ya, jadi Anda masih punya berita-berita yang masih nyambung. Dan sekalian aja Anda bahas di video kali ini ya. Sekalian, biar nggak pisah-pisah video lagi gitu ya, biar semuanya dalam satu video. Jadi selain dua project Gits Extra yang sudah diumumkan sejak minggu lalu ya, yaitu Tycoon Meets Shinobi dan juga Punk Jack, jadi Toei dan TTFC juga akan mengumumkan project Gits Extra ketiga nantinya. Wow, ini kita belum tahu tapi ya. Dan untuk yang Kamen Rider Dapan kemarin itu jelas fan art ya, dan juga fake itu teman-teman ya. Nah, tapi nggak tahu juga, nanti siapa tahu mungkin Dapan ya bakal keluar. Tapi yang kemarin itu memang hanya editan aja gitu ya. Nah, kalau dari kalian nih ya, Ana tanya nih ya, pengennya siapa nih ya. Jadi pastinya ruang lingkupnya ya soal Gits ya. Yang mau nanti nyeritain soal personal dia aja, atau kayak Tycoon gitu ya, nyambung sama rider lain, terserah lah ya. Apakah Mary, atau Mbak Lopo, atau si Engkong, Keiro. Ingat nggak tuh si Keiro ya? Ana sih punya sedikit prediksi nih ya. Berhubung dengan baru saja retirednya Kamen Rider Najis Sparrow ya. Najis Sparrow. Jadi Akashi Daichi Isuzu ya di episode 35 kemarin. Bisa aja Gits Extra berikutnya ini dia ya, prediksi ini mah ya. Jadi kita kan ya mungkin banyak yang kecewa gitu ya dengan peran dia selama di Gits mungkin kurang dimaksimalkan ya. Jadi mungkin dengan adanya Gits Extra yang berfokus ke Najis Sparrow ya, mungkin ya peran dia dan kecerdasan dia itu bisa lebih dipush dan juga bisa lebih dapat highlight ya. Jika dia mendapatkan Gits Extra khusus untuk Najis Sparrow ya. Ini masih kemungkinan sekali lagi ya. Kalau memang eksekusinya ke situ ya udahlah Ana terima aja ya. Jadi nanti kita tunggu aja. Dan kedua Ana vote-nya Dapan lah ya. Jadi udah lama nggak lihat dia, dan ya di arc pertama Gits menurut Ana sih karakternya dia itu cukup menarik ya. Kayak agak psikopat tsundere gitulah ya. Dan untuk ketiga Mbak Lopo jelas ya. Biar ada ceweknya satu lah di Gits Extra kan. Kan Tycoon udah, Bang Jack udah, ya ada ceweknya lah ya. Ya udah si Lopo aja ya, lagian keren kan. Dan emang Ana juga pengen lihat lagi si Mbak Lopo ya. Dan info selanjutnya Ana juga pengen sekalian bahas update mengenai Gits Extra Kamen Rider Punk Jack. Nah kalau soal ini diinget ya guys, tanggal 21 yang berarti hari Minggu nanti itu sudah tayang ya. Pertama, kita diperlihatkan dengan poster baru yang lebih keren dari poster announcement sebelumnya ya. Dimana ada Kamen Rider Punk Jack dengan beat formnya sedang bergaya rock and roll ya, seperti di atas panggung memakai gitarnya yang bernama Beat Axe. Dan pastinya ada title logonya, dan juga di belakang ada beberapa cast yang bakalan hadir di filmnya nanti. Cast utama Gits dan juga anggota bandnya si Hareruya Win. Kedua, ada dua cast baru yang bakalan hadir di Gits Extra Punk Jack ini. Jadi pertama itu ada Kaname Futaba yang akan berperan sebagai Hiroki Amamiya aka Kamen Rider Buchi. Ini kalian udah bisa lihat bentuk ridernya dan menurut Anda lumayan lucu ya. Jadi ini tuh kayak ritual terus nih dari yang kemarin mati ya. Jadi di sini base hewannya itu dari anjing
Dalmatian ya. Taulah anjing Dalmatian yang putih total hitam lah ya. Nah, ini kayaknya salah satu anggota bandnya si Harry Yawin ya. Terus ikutan DGP dan jadi rider. Mungkin kayak gitu ya. Jadi mungkin di ceritanya tuh bakalan ada sedikit twist persahabatan lah ya. Mungkin ya. Dan kedua ada Kento Ono yang akan berperan sebagai Kazuki Mashima dan menjadi guard rider. Jadi dia ini adalah kapten dari security timnya DGP. Dan dia ini adalah Gosei Blue di Tensou Sentai Goseiger 13 tahun lalu ya. Gila, awet muda amat kalau dilihat-lihat ya. Dan balik lagi Mentoku jadi salah satu cast di Geats ya. Jadi seiring dengan update ini, kita juga dikasih 2 teaser baru soal Geats Extra Pangjack ini ya. Jadi banyak juga nih updatean soal Pangjack ya. Udah mau tayang soalnya ya, tanggal 21 ya. Jadi mereka juga lebih geber gitu ya ngasih infonya soal ini ya sebelum tayang. Jadi teaser pertama, kita itu bisa melihat cuplikan si Harry Yawin dengan bandnya yaitu Weather Hearts yang membawakan lagu Rollin' Rollin' Punking diiringi dengan beberapa scene yang bakal terjadi di filmnya nanti. Jadi teaser pertamanya udah ada breakdown lengkap waktu itu ya, dan sekali lagi dicatat kalau kategori dari Geats Extra Pangjack ini tuh memang lebih serius ceritanya ya, karena bakal mengungkap beberapa misteri yang ada di belakang DGP ya. Jadi semoga ini juga nggak wasted ya, semoga eksekusinya bagus. Dan kedua, ini harus kita bahas nih ya, jadi kita bahas cepet aja teman-teman ya. Oke, untuk teaser yang keduanya. Jadi di awal teaser ini kita tuh diperlihatkan lagi dengan adegan labu meledak. Jadi ini tuh yang jadi penanda arc pertama di bagian akhirnya ya teman-teman ya. Yang pokoknya si Pangjack diledakin aja sama si Girori ya. Dan ternyata si Harry Yawin ini selamat. Terlihat ya, dia itu kayak lagi di rumah sakit teman-teman ya. Terus juga lagi ya diperban dan segala macem. Dan siapa yang menyelamatkan dia? Sepertinya ini, Niram. Ya, jadi sepertinya Niram itu punya andil teman-teman ya, dimana si Harry Yawin itu bisa kembali lagi juga nih ya di episode 35 Geats kemarin ya. Jadi sekali lagi berarti di sini dari teaser aja udah bisa kita tangkap kalau Harry Yawin itu tidak mati teman-teman ya. Oke? Jadi ya ini juga kayaknya sih selain menceritakan sebelum si Harry Yawin itu menjadi staff DGP, menceritakan juga setelahnya gitu ya, setelah dia itu selamat dari kejadian labu meledak. Dan juga ini kita kilas balik lagi pas Harry Yawin ini tuh jadi anak band ya, dimana kita lihat dia itu merobek poster bandnya si Weather Hearts ya. Terus juga ya mungkin ini bagian ada cekcoknya dimana si Harry Yawin mungkin keluar band ya. Jadi ini awal mula dia juga menjadi staff DGP ya. Jadi keluar band karena suatu pertengkaran, terus udah gitu dia jadi salah satu staff DGP. Nah udah berlanjut teman-teman ya. Jadi ini ada kayak di lobby atau salonnya DGP, ketemu sama Girori dan terlihat ya dia ini ya masih newbie ya, dan udah mengenakan seragam staff DGP. Nah bagian ini yang Anda penasaran ya dari kemarin ya, dimana ada seorang scientist gini yang sedang meneliti seorang player DGP, dan juga ada staff-staff lain yang lagi mengamati, dan ya ekspresinya Harry Yawin di situ ya tidak biasa ya, seperti kaget melihat sesuatu ya. Dan kedua ini si kapten tadi teman-teman ya, si Kazuki Mashima ya, si Gosei Blue. Jadi dia ini ya terlihat sedang memegang Desire Driver. Jadi dia ini kapten security guardnya tadi ya, dan bisa menjadi Kamen Rider seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya, memang ya bentuknya seperti GM Rider, kayak hasil summonan Glersu atau Kamen Rider Glare ya, seperti ini teman-teman ya. Terus juga sepertinya nanti si Guard Rider ini tuh akan mengalahkan si Kamen Rider Buchi tadi ya, dimana si Kamen Rider Buchi ini adalah temannya Harry Yawin yang ikutan di GP tadi. Nah ini tangkapan Ana ya. Jadi ini kayaknya sih dari teaser ini juga udah ketebak jalan ceritanya gimana ya. Mungkin ya karena pertikaian tadi ya, jadi bandnya itu kayak bubar gitu, si Harry Yawin yang keluar terus ikutan staff di GP. Terus temennya ini tuh berusaha mengembalikan lagi si Harry Yawin sampai dia itu rela ikutan di GP dan menghampiri si Harry Yawin. Tahunya di sini ya dia harus mati sama si Guard Rider ya. Dan mungkin ini juga momen pertama kali di mana si Harry Yawin itu akan berubah menjadi Kamen Rider Pangjack. Karena ya amarahnya itu terbangkit gitu ya. Makanya di sini keluar Kamen Rider Pangjack dengan beat form dan melawan si Guard Rider. Udah kebaca teman-teman ya, kayak gitu doang ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman dicatat tanggal tayangnya itu 21 Mei 2023 alias minggu ini. Dibahas apa enggak? Ya sudah pasti ya, kalian tungguin aja. Jadi segitu aja teman-teman ya untuk updateannya. Jadi ya yang Anda bahas sih tadi teman-teman ya soal updatean Tycoon Michinobi yang bertebaran dengan kemunculan para Ninja Rider. Terus juga jangan lupa bakalan ada Geats Extra ketiga yang masih kita tunggu siapa pemeran utamanya. Dan juga yang tadi ada Kamen Rider Pangjack dengan updatean yang lumayan bejibunnya, tapi Anda udah bahas cepat dan juga lengkap.
Tinggal kita tunggu aja penayangannya ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak Tokusatsu kali ini. Jadi sekali lagi diskusi ya buat Tokusatsu kali ini, terutama ini buat para rider-rider ninja tadi ya. Jangan lupa teman-teman ya, penuhi kolom komentar dengan diskusi kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton Tokusatsu kali ini. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam, bye-bye. Woi, 400 episode.